Shalom, salam sejahtera buat kita semua. Perkenalkan, saya Gusti Waling Andilen Tamba, mahasiswa dari Institut Agama Kristen Negeri Tarutung, Prodi Pendidikan Agama Kristen semester 2. Dalam video ini saya akan menjelaskan tentang teori-teori belajar dalam mata kuliah Teori Belajar dan Pembelajaran yang diampu oleh Bapak Dr. Baginda Sitompul MPDK. Teori belajar behavioristik. Teori belajar behavioristik merupakan proses perubahan tingkah laku sebagai akibat adanya interaksi antara stimulus dengan respon yang menyebabkan siswa mempunyai pengalaman baru. Dengan kata lain, teori belajar behavioristik ini berorientasi pada perilaku yang lebih baik. Teori behavioristik memandang bahwa belajar merupakan perubahan tingkah laku sebagai akibat dari adanya interaksi antara stimulus dan respon. Peserta didik dianggap telah melakukan belajar jika dapat menunjukkan perubahan tingkah lakunya. Contohnya, peserta didik dapat dikatakan memiliki kemampuan membaca jika ia bisa menunjukkan kemampuan membacanya dengan baik. Teori behavioristik hanya mengamati stimulus dan respon. Untuk itu, setiap materi atau perilaku yang ditunjukkan oleh guru disebut stimulus. Setiap tindakan yang ditunjukkan oleh peserta didik atas tindakan guru disebut respon. Rangkaian perilaku tersebut harus dapat diamati dan dapat diukur. Behavioristik sangat mengedepankan aspek pengukuran, karena dengan melakukan pengukuran maka setiap hal yang penting terkait perubahan tingkah laku dapat dilihat dan dinilai. Selanjutnya, tokoh-tokoh dalam teori behavioristik. Tokoh-tokoh dalam teori behavioristik yang pertama ada Watson. Watson adalah seorang tokoh aliran behavioristik yang datang sesudah Thorndike. Menurutnya, belajar adalah proses interaksi antara stimulus dan respon. Namun stimulus dan respon yang dimaksud di sini harus berbentuk tingkah laku yang dapat diamati dan dapat diukur. Yang kedua itu ada Edwin Guthrie. Tingkah laku manusia itu dapat diubah, tingkah laku baik diubah menjadi buruk, dan sebaliknya tingkah laku buruk dapat diubah menjadi tingkah laku yang baik. Selanjutnya, saya akan membahas tentang kelebihan dan kelemahan teori behavioristik. Yang pertama, kelebihan teori belajar behavioristik. Adapun kelebihan-kelebihan dalam teori ini yang pertama yaitu teori ini sangat cocok untuk memperoleh kemampuan yang membutuhkan praktek dan pembiasaan. Dengan bimbingan yang diberikan secara terus-menerus akan membuat peserta didik paham sehingga mereka bisa meresponnya dengan baik. Kelebihan yang kedua yaitu materi yang diberikan sangat detail. Hal ini adalah proses memasukkan stimulus yang dianggap tepat dengan banyaknya pengetahuan yang diberikan. Diharapkan peserta didik memahami dan mampu mengikuti setiap pembelajaran. Yang ketiga, membangun konsentrasi pikiran. Dalam teori ini, adanya penguatan dan hukuman dirasa perlu. Penguatan akan membantu mengaktifkan siswa untuk memperkuat mencukupkan respon. Hukum yang diberikan adalah yang bersifat yang sifatnya membangun, sehingga peserta didik mampu berkonsentrasi dengan baik. Yang keempat, sangat cocok untuk memperoleh kemampuan yang membutuhkan praktek dan pembiasaan yang mengandung unsur-unsur seperti kecepatan, spontanitas, kelenturan, refleks, dan daya tahan. Yang kelima, mengarahkan siswa untuk berpikir linear, konvergen, tidak kreatif, dan tidak produktif. Yang keenam, membawa siswa menuju atau mencapai target tertentu sehingga menjadikan peserta didik untuk bisa bebas berkreasi dan berimajinasi. Selanjutnya, kelemahan dalam teori behavioristik. Antara lain yaitu yang pertama, pembelajaran siswa yang berpusat pada guru bersifat memiliki dan hanya berorientasi pada hasil yang diamati dan diukur. Yang kedua, murid hanya mengedepankan dengan tertib penjelasan guru dan menghafalkan apa yang didengarkan dan dipandang sebagai cara belajar yang efektif. Yang ketiga, siswa baik hukum verbal maupun fisik seperti kata-kata kotor, ejekan, jeweran, dan justru berakibat buruk pada siswa. Yang keempat, tidak mampu menjelaskan situasi belajar yang kompleks sebab banyaknya variabel atau hal-hal yang berkaitan
dengan pendidikan dan atau belajar yang tidak dapat diukur menjadi sekedar hubungan stimulus dan respon. Selanjutnya, implikasi teori behavioristik dalam kegiatan pembelajaran. Implikasi teori belajar behavioristik dalam kegiatan pembelajaran sangat bergantung pada tujuan pembelajaran, sifat materi belajar, karakteristik peserta didik, media dan sarana prasarana pembelajaran yang tersedia di sekolah. Pembelajaran dengan teori belajar behavioristik memandang pengetahuan merupakan sesuatu yang objektif, pasti, tetap, dan tidak berubah. Belajar diasumsikan dengan proses mendapat pengetahuan, sedangkan mengajar merupakan proses memindahkan pengetahuan ke peserta didik. Dengan demikian, peserta didik diharapkan dapat memahami dan mengimplementasikan apa yang diterima dalam proses pembelajaran. Dalam pembelajaran menggunakan pendekatan teori belajar behavioristik ini, upaya pembiasaan dan mengedepankan disiplin sangat diutamakan. Hal ini menjadi inti dari proses pembelajaran sehingga pembelajaran cenderung dikaitkan dengan penegakan disiplin. Ketidakmampuan peserta didik dalam menerima pengetahuan dianggap sebagai sebuah kesalahan yang perlu mendapatkan hukuman. Sebaliknya, kemampuan peserta didik dalam menerima pengetahuan dengan baik dikatakan sebagai perilaku yang baik dan perlu mendapatkan reward. Adapun tujuan pembelajaran menurut teori ini yaitu ditekankan pada keberhasilan dalam menambah pengetahuan, dan peserta didik harus menunjukkan ketercapaian hasil belajar dalam bentuk menyusun laporan, kuis, atau tes. Untuk pelaksanaan proses pembelajaran dengan menggunakan teori belajar behavioristik ini, terutama pada era revolusi industri 4.0 atau era digital, pembelajaran dapat dilakukan dengan pemanfaatan media-media teknologi seperti dengan menggunakan PowerPoint dan multimedia. Penggunaan media ini dapat membantu guru dalam menyampaikan pesan secara rinci dan efektif. Teori belajar kognitif. Teori belajar kognitif merupakan suatu proses internal yang mencakup ingatan, retensi, pengolahan informasi, dan aspek kejiwaan lainnya. Dengan kata lain, belajar merupakan aktivitas yang melibatkan proses berpikir yang sangat kompleks. Berbeda dengan teori behavioristik, teori belajar kognitif ini lebih mementingkan proses belajar daripada hasil belajarnya. Para penganut teori ini mengatakan bahwa belajar tidak sekedar melibatkan hubungan antara stimulus dan respon saja, tetapi belajar merupakan suatu perubahan persepsi dan pemahaman yang tidak selalu dapat terlibat atau terlihat sebagai tingkah laku yang tampak. Dengan pemikiran teori belajar kognitif ini sering disebut juga model perseptual. Model belajar kognitif mengatakan bahwa tingkah laku seseorang ditentukan oleh persepsi serta pemahamannya tentang situasi dan berhubungan dengan tujuan belajarnya. Selanjutnya, tokoh-tokoh dalam teori belajar kognitif. Yang pertama, Jean Piaget. Menurut Piaget, perkembangan kognitif merupakan suatu proses genetik, proses adaptasi kognitif, yang terdiri dari 3, yaitu asimilasi atau menambahkan informasi baru, yang kedua akomodasi, pengubahan informasi yang sudah ada, dan yang ketiga ekuilibrasi atau penyimpangan asimilasi dan akomodasi. Di sini juga mengatakan bahwa belajar dapat diartikan dalam arti sempit dan arti luas. Belajar dalam arti sempit yaitu belajar hanya menekankan perolehan informasi baru dan pertambahan. Sedangkan belajar dalam arti luas yaitu belajar untuk memperoleh dan menemukan struktur pemikiran yang lebih umum yang dapat digunakan pada berbagai situasi. Yang kedua, menurut Robert M. Gardner. Menurut Gardner, belajar merupakan seperangkat proses yang bersifat internal sebagai hasil transformasi rangsangan yang berasal dari peristiwa eksternal di lingkungan. Hasil belajar dibagi menjadi 5 aspek, yaitu keterampilan intelektual, strategi kognitif, sikap, informasi verbal, keterampilan motorik. Teori 9 instruksional Gardner. Yang pertama, menimbulkan minat siswa siap menerima pelajaran. Yang kedua, menyampaikan tujuan pembelajaran agar tahu apa yang diharapkan. Yang ketiga, mengingatkan kembali konsep yang telah dipelajari sebelumnya. Yang keempat,
menyampaikan materi pembelajaran. Yang kelima, memberikan bimbingan atau pedoman untuk belajar. Yang keenam, membangkitkan timbulnya respon peserta didik. Yang ketujuh, memberikan umpan balik tentang tugas atau penguatan. Yang kedelapan, mengukur atau mengevaluasi hasil belajar. Yang kesembilan, memperkuat retensi dan transfer belajar. Selanjutnya, kelebihan dan kekurangan teori belajar kognitif. Kelebihan teori belajar kognitif antara lain yaitu: yang pertama, sebagian besar kurikulum di Indonesia lebih menekankan pada teori kognitif. Yang kedua, pendidik hanya perlu memberikan dasar-dasar materi yang disajikan atau diajarkan yang dikembangkan sendiri oleh peserta didik. Yang ketiga, memaksimalkan kemandirian peserta didik dalam mencari informasi. Yang keempat, memaksimalkan ingatan yang dimiliki peserta didik. Yang kelima, memaksimalkan kreasi atau pembuatan satu hal baru atau membuat sesuatu yang baru dari hal yang sudah ada. Yang keenam, teori kognitif ini dapat meningkatkan kemampuan siswa untuk memecahkan masalah. Yang ketujuh, teori ini juga dapat meningkatkan motivasi siswa. Yang kedelapan, teori ini dapat menjadikan siswa lebih kreatif dan mandiri. Dan yang kesembilan, dalam teori ini dapat membantu siswa memahami bahan belajar secara lebih mudah. Selanjutnya, kelebihan teori belajar kognitif. Adapun kelebihan dari teori ini yaitu yang pertama, pada metode pembelajaran kognitif, peserta didik hanya perlu memberikan dasar-dasar dari materi yang diajarkan. Untuk mengembangkan dan kelanjutannya, peserta didik hanya perlu memantau dan menjelaskan dari alur pengembangan teori yang telah diberikan. Yang kedua, dengan menerapkan teori kognitif ini, maka peserta didik dapat memaksimalkan ingatan yang dimilikinya untuk mengingat semua materi-materi yang diberikan, karena pada dasarnya pembelajaran kognitif salah satunya menekankan pada daya ingat peserta didik untuk selalu mengingat akan materi-materi yang telah diberikan. Yang ketiga, menurut para ahli, kognitif itu sama artinya dengan kreasi atau pembuatan satu hal baru atau membuat sesuatu yang baru dari hal yang sudah ada. Maka dari itu, dalam metode belajar kognitif, peserta didik harus lebih bisa mengkreasikan hal-hal yang baru yang belum ada dan menginovasi hal yang baru atau hal yang sudah ada menjadi lebih baik lagi. Yang keempat, metode kognitif ini mudah untuk diterapkan dan juga telah banyak diterapkan pada pendidikan di Indonesia dalam segala tingkatan. Selanjutnya, kekurangan teori belajar kognitif. Yang pertama yaitu, teori ini lebih menekankan pada kemampuan ingatan, sehingga kelemahannya adalah selalu menganggap semua peserta didik itu mempunyai kemampuan daya ingat yang sama dan tidak dibeda-bedakan. Yang kedua, jika pembelajaran hanya menggunakan metode kognitif, maka peserta didik tidak akan mengerti sepenuhnya materi yang diberikan. Yang ketiga, teori tidak menyeluruh atau untuk semua tingkat pendidikan. Yang keempat, bentuk pendisiplinan yang tidak diambil dari proses stimulus respon berakibat pada melemahnya disiplin siswa. Yang kelima, strategi pembelajaran yang aktif yang dilakukan oleh guru tidak mengenal manajemen kelas yang baik akan menimbulkan waktu yang sia-sia dalam proses pembelajaran di kelas. Yang keenam, pada dasarnya teori ini lebih menekankan pada kemampuan ingatan peserta didik, dan kemampuan ingatan masing-masing peserta didik tidak sama, sehingga kelemahan yang terjadi di sini adalah selalu menganggap semua peserta didik itu mempunyai kemampuan daya ingat yang sama. Yang ketujuh, ada kalanya juga dalam metode ini tidak memperhatikan cara peserta didik dalam mengeksplorasikan atau mengembangkan pengetahuan dan cara-cara peserta didiknya dalam mencarinya, karena pada dasarnya masing-masing peserta didik memiliki cara yang berbeda-beda. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang implikasi teori kognitif dalam kegiatan pembelajaran. Implikasi teori kognitif dalam kegiatan pembelajaran menekankan pada proses perkembangan peserta didik. Meskipun proses perkembangan peserta didik mengikuti urutan yang sama, namun kecepatan dan pertumbuhan dalam proses perkembangan itu berbeda. Dalam proses pembelajaran, perbedaan kecepatan perkembangan mempengaruhi kecepatan belajar peserta didik. Oleh sebab itu,
interaksi dalam bentuk diskusi tidak dapat dihindarkan. Pertukaran gagasan menjadi tanda bagi perkembangan penalaran peserta didik. Implikasi teori kognitif ini perlu disadari bahwa penalaran bukanlah sesuatu yang dapat diajarkan secara langsung, namun perkembangannya dapat distimulasikan. Teori belajar humanistik. Teori belajar humanistik adalah pembelajaran yang memfokuskan pada seorang individu, di mana manusia menjadi pusat utama dalam pembelajaran. Teori ini berlandaskan pada belajar yang memanusiakan manusia. Teori humanistik sangat mementingkan isi yang dipelajari daripada proses belajar itu sendiri. Dalam teori belajar humanistik ini, tujuan utama para pendidik adalah membantu para individu untuk mengenal diri mereka sendiri sebagai manusia yang unik dan membantu dalam mewujudkan potensi-potensi yang ada pada diri mereka. Adapun tokoh-tokoh dalam teori belajar ini yaitu yang pertama, Abraham Maslow. Menurut teori ini sangat dikenal dalam teori kebutuhan. Ia membagi kebutuhan-kebutuhan manusia dalam beberapa tahap, yaitu yang pertama, psychological needs, yang kedua, security atau security needs, yang ketiga, social needs, yang keempat, esteem needs, yang kelima, self-actualization needs. Contoh implikasi dari teori Maslow dalam pendidikan yaitu ketika ada seorang anak yang nilai ujiannya rendah, maka guru tidak boleh menilai bahwa anak tersebut bodoh, tetapi seharusnya guru itu mencari tahu apa penyebabnya. Bisa jadi anak tersebut sedang ada masalah di keluarganya yang membuatnya tidak fokus dalam belajar. Tokoh yang kedua yaitu Carl Rogers. Beliau mengemukakan bahwa siswa yang belajar hendaknya tidak dipaksa, melainkan dibiarkan belajar bebas. Siswa diharapkan dapat mengambil keputusan sendiri dan berani bertanggung jawab atas keputusan-keputusan yang diambilnya. Carl Rogers mengemukakan 5 hal penting dalam proses belajar humanistik, yaitu yang pertama, hasrat untuk belajar, yang kedua, belajar bermakna, yang ketiga, belajar tanpa hukuman, yang keempat, belajar dengan inisiasi atau inisiatif sendiri, yang kelima, belajar dan perubahan. Selanjutnya, tokoh yang ketiga yaitu Aldous Huxley. Menurut teori ini menekankan adanya pendidikan nonverbal yang juga harus diajarkan kepada siswa. Dengan adanya pendidikan nonverbal, seseorang akan memiliki banyak strategi untuk lebih tenang dalam menapaki hidup karena memiliki kemampuan untuk menghargai setiap pengalaman hidupnya dengan lebih menarik. Tokoh yang keempat yaitu Habermas. Menurut Habermas, belajar sangat dipengaruhi oleh interaksi, baik dengan lingkungan maupun dengan sesama manusia. Habermas membagi 3 macam tipe belajar. Yang pertama, belajar teknis atau technical learning. Yang kedua, belajar praktis atau practical learning. Dan yang ketiga, belajar emancipatoris atau emancipatoris learning. Selanjutnya, tokoh yang kelima yaitu Kolb. Kolb membagi tahapan belajar dalam 4 tahap, yaitu yang pertama, tahap pengalaman konkret, yang kedua, tahap pengamatan aktif dan reflektif, yang ketiga, tahap konseptualisasi, dan yang keempat, tahap eksperimentasi aktif. Selanjutnya, kelebihan dan kelemahan dalam teori humanistik. Adapun kelebihan dalam teori ini yaitu yang pertama, peserta didik berperan aktif dalam kegiatan pembelajaran. Yang kedua, siswa dengan sendirinya akan termotivasi dan merasa senang dalam belajar. Yang ketiga, guru akan menerima siswa apa adanya karena guru memahami jiwa dan pola pikir siswa tersebut. Yang keempat, siswa memiliki pengetahuan yang bermakna. Dan yang kelima, teori belajar humanistik ini memiliki karakter yang memfokuskan pada pengembangan sikap, kepribadian, mental, dan analitik. Selanjutnya, ada beberapa kelemahan dalam teori ini. Yang pertama, pemikiran yang tidak terpusat. Yang kedua, kreativitas yang sering disalahgunakan. Yang ketiga, bagi siswa yang memiliki kecenderungan pasif dan kurang inisiatif dalam belajar akan tertinggal dalam pembelajaran tersebut. Yang keempat, penerapan teori belajar ini akan tersendat bila siswa tidak didukung dengan motivasi dan lingkungan yang baik. Yang kelima, bagi siswa yang malas untuk mendalami potensi diri akan tertinggal dalam pembelajaran. Yang keenam,
Implementasi teori humanistik akan membuat siswa cenderung lebih mementingkan diri sendiri. Dan yang ketujuh yaitu fungsi guru dalam pertumbuhan karakteristik siswa akan semakin berkurang. Selanjutnya, implikasi teori belajar humanistik dalam pembelajaran. Dalam penerapan teori humanistik dalam pembelajaran, guru berperan menjadi fasilitator bagi para peserta didik, memberikan motivasi dan kesadaran mengenai makna belajar dalam kehidupan siswa. Guru memfasilitasi pengalaman belajar kepada siswa dan mendampingi siswa untuk memperoleh tujuan pembelajaran. Adapun tujuan pembelajaran dalam teori ini lebih kepada proses belajarnya daripada hasil belajarnya. Adapun proses atau langkah-langkah yang dilalui dalam teori humanistik ini antara lain menentukan tujuan-tujuan pembelajaran, menentukan materi pelajaran, mengidentifikasi kemampuan awal siswa, mengidentifikasi topik-topik pelajaran yang memungkinkan siswa secara aktif melibatkan diri dalam belajar, merancang fasilitas belajar seperti lingkungan dan media pembelajaran, membimbing siswa belajar secara aktif, membimbing siswa untuk memahami hakikat makna dari pengalaman belajarnya, membimbing siswa untuk konseptualisasi pengalaman belajarnya, mengevaluasi proses dan hasil belajar. Adapun indikator keberhasilan dalam penerapan teori belajar ini yaitu siswa merasa senang, berinisiatif dalam belajar dan terjadi perubahan pola pikir, perilaku, dan sikap atas kemampuan sendiri. Inti dari pembelajaran humanistik ini yaitu bagaimana memanusiakan peserta didik dan membuat proses pembelajaran yang menyenangkan bagi peserta didik. Teori konstruktivisme. Teori belajar konstruktivisme adalah teori belajar yang mengedepankan kegiatan mencipta serta membangun dari sesuatu yang telah dipelajari. Kegiatan membangun dapat memacu siswa untuk selalu aktif sehingga kecerdasannya akan turut meningkat. Teori kognitivisme memahami belajar sebagai proses pembentukan pengetahuan oleh si belajar itu sendiri. Pengetahuan ada di dalam diri seseorang yang sedang mengetahui. Pengetahuan tidak dapat dipindahkan begitu saja dari seorang guru kepada orang lain atau siswa. Dalam hal ini, siswa harus aktif melakukan kegiatan, aktif berpikir, menyusun konsep, dan memberi makna tentang hal-hal yang sedang dipelajari. Di dalam teori ini juga, guru berperan sebagai mediator dan fasilitator yang meliputi pertama, menyediakan pengalaman belajar yang akan memungkinkan siswa dapat bertanggung jawab dalam pembelajaran. Yang kedua, menyediakan kegiatan-kegiatan pembelajaran yang dapat merangsang keingintahuan siswa. Yang ketiga, membantu siswa untuk mengekspresikan ide-ide ilmiah dan mengkomunikasikan ide-ide tersebut. Yang keempat, menyediakan sarana yang dapat merangsang siswa untuk berpikir secara kritis dan kreatif. Yang kelima, memonitor, mengevaluasi, dan menunjukkan apakah pemikiran siswa telah sesuai dengan pembelajaran atau tidak. Yang keenam, menunjukkan atau mempertanyakan apakah pengetahuan siswa setelah pembelajaran akan berlaku untuk menghadapi persoalan baru yang berkaitan dengan materi pembelajaran. Yang ketujuh, membantu mengevaluasi hipotesis dan kesimpulan yang telah dibuat oleh siswa. Dalam hal sarana belajar, pendekatan konstruktivisme menekankan bahwa peranan utama dalam kegiatan belajar adalah aktivitas siswa dalam mengonstruksikan pengetahuannya sendiri melalui media, bahan, peralatan, lingkungan, dan fasilitas lainnya. Di sini saya juga akan memaparkan beberapa tokoh yang dalam teori konstruktivisme. Yang pertama, Jean Piaget. Jean Piaget dikenal sebagai tokoh konstruktivisme yang pertama. Piaget menegaskan bahwa penekanan teori konstruktivisme adalah pada proses untuk menemukan teori atau pengetahuan yang dibangun dari realita. Peran guru dalam pembelajaran menurut Piaget adalah sebagai fasilitator dan moderator. Piaget menyatakan bahwa ilmu pengetahuan dibangun dalam pikiran anak dengan kegiatan asimilasi, akomodasi, sesuai dengan skemata yang dimilikinya. Proses mengonstruksi
target meliputi skemata, asimilasi, akomodasi, dan keseimbangan. Di mana skemata adalah sekumpulan konsep yang digunakan ketika seseorang berinteraksi dengan lingkungan. Yang kedua, asimilasi merupakan proses kognitif di mana seseorang mengintegrasikan perspektif, konsep, ataupun pengalaman baru ke dalam skema atau pola yang sudah ada di dalam pikirannya. Yang ketiga, akomodasi. Akomodasi terjadi untuk membentuk skema baru yang cocok dengan rangsangan yang baru atau memodifikasikan skema yang telah ada sehingga cocok dengan rangsangan tersebut. Yang keempat, keseimbangan atau ekuilibrasi terjadi antara asimilasi dan akomodasi. Keseimbangan dapat membuat seseorang menyatu pengalaman luar dengan struktur dalamnya. Tokoh yang kedua yaitu Vygotsky. Teori belajar Vygotsky menekankan pada sosiokultural dan pembelajaran. Siswa dalam mengonstruksi pengetahuannya dipengaruhi oleh lingkungan sosial di sekitarnya. Pengetahuan, sikap, pemikiran, tata nilai yang dimiliki siswa akan berkembang melalui proses interaksi. Konsep penting dalam teori Vygotsky yaitu Zone of Promising Development atau ZPD dan Scaffolding. ZPD adalah jarak antara perkembangan sesungguhnya dengan tingkat perkembangan potensial di mana siswa mampu mengonstruksikan pengetahuan di bawah bimbingan orang dewasa. Sedangkan scaffolding merupakan pemberian kepada peserta didik selama tahap-tahap awal pembelajaran, kemudian mengurangi bantuan dan memberikan kesempatan untuk mengambil alih tanggung jawab yang makin besar setelah dapat melakukannya sendiri. Konstruktivisme sosial Vygotsky meyakini bahwa interaksi sosial, unsur budaya, dan aktivitas yang membentuk pengembangan dan pembelajaran individu. Vygotsky menekankan bahwa semua mental tingkat tinggi seperti berpikir dan pemecahan masalah dimensial dengan alat-alat psikologi seperti bahasa, lambang, dan simbol. Vygotsky dalam penelitiannya membedakan dua macam konsep, yaitu konsep spontan dan konsep ilmiah. Konsep spontan diperoleh dari pengetahuan sehari-hari, sedangkan konsep ilmiah diperoleh dari pengetahuan dan pembelajaran yang diperoleh dari sekolah. Konsep ini saling berhubungan antara satu dengan yang lainnya. Dalam teori Vygotsky, belajar berarti terjadi proses perkembangan internal untuk membentuk pengetahuan barunya dengan orang lain yang kompeten, dan hal itu terjadi ketika individu berinteraksi dengan lingkungan dan lingkungan sosialnya. Jadi kesiapan individu untuk belajar sangat bergantung pada stimulus lingkungan yang sesuai serta bentuk bimbingan dari orang lain yang kompeten secara tepat, sehingga pembelajaran menjadi lebih bermakna dan terwujud perkembangan potensinya secara tepat. Yang selanjutnya saya akan menjelaskan tentang ciri-ciri teori konstruktivisme. Ciri-ciri konstruktivisme yang dikemukakan oleh Driver dan Odland adalah sebagai berikut. Yang pertama, orientasi. Orientasi merupakan siswa diberi kesempatan untuk mengembangkan potensi dalam mempelajari suatu topik dengan memberi kesempatan melakukan observasi. Ciri yang kedua yaitu etisilasi. Merupakan siswa mengungkapkan idenya dengan jalan berdiskusi, menulis, membuat poster, dan lain sebagainya. Ciri yang ketiga, strukturisasi ide, yaitu klarifikasi ide dengan ide orang lain, membantu ide baru, mengevaluasi ide yang baru. Yang keempat, penggunaan ide baru dalam berbagai situasi, merupakan ide dan pengetahuan yang telah terbentuk perlu diaplikasikan pada bermacam-macam situasi. Yang kelima, review, yaitu dalam mengaplikasikan pengetahuan, gagasan yang ada perlu direvisi dengan menambah atau mengubah. Selanjutnya, kelebihan dan kekurangan dalam teori konstruktivisme. Adapun beberapa kelebihan dari teori konstruktivisme antara lain, yang pertama, melatih siswa supaya menjadi pribadi yang mandiri dan mampu memecahkan masalah. Yang kedua, menciptakan kreativitas dalam belajar
pembelajaran. Yang keempat, menciptakan pembelajaran yang lebih bermakna dan menumbuhkan kepercayaan diri pada siswa karena memiliki kebanggaan dapat menemukan sendiri konsep yang sedang dipelajari dan siswa juga merasa bangga dengan hasil temuannya. Yang kelima, melatih siswa berpikir kreatif dan kritis. Dan kekurangan teori belajar konstruktivisme yaitu yang pertama, sulitnya mengubah keyakinan guru yang sudah terstruktur menggunakan pendekatan tradisional selama bertahun-tahun. Yang kedua, dalam penerapan teori belajar konstruktivisme, guru harus memiliki kreativitas dalam merencanakan pembelajaran dan memilih atau menggunakan media. Guru yang malas dan tidak mau berkembang akan sulit menerima dan menerapkan teori belajar konstruktivisme ini. Yang ketiga, siswa dan orang tua memerlukan waktu beradaptasi dengan proses belajar dan mengajar yang baru. Selanjutnya, implikasi teori belajar konstruktivisme. Implikasi teori konstruktivisme jika dikaitkan dengan proses pembelajaran modern adalah berkembangnya pembelajaran dengan web atau web learning dan pembelajaran melalui sosial media. Pembelajaran dengan sosial media memberikan kepada peserta didik untuk berinteraksi, berkolaborasi, berbagi informasi dan pemikiran secara bersama. Sama-sama halnya dengan pembelajaran melalui sosial media, pembelajaran melalui web juga memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk melengkapi satu atau lain tugas melalui jaringan internet. Selain itu juga dapat melakukan pembelajaran kelompok dengan menggunakan fasilitas internet seperti Google Share dan lainnya. Model pembelajaran melalui web maupun sosial media ini sejalan dengan teori konstruktivisme, di mana peserta didik adalah pembelajar yang bebas dapat menentukan sendiri kebutuhan belajarnya. Beberapa implikasi teori konstruktivisme dalam kegiatan pembelajaran antara lain, yang pertama, kurikulum disajikan mulai dari keseluruhan menuju ke bagian-bagian dan lebih menekankan kepada konsep-konsep yang lebih luas. Yang kedua, pembelajaran lebih menghargai pada pemunculan pertanyaan dan ide-ide peserta didik. Yang ketiga, kegiatan kurikuler lebih banyak mengandalkan pada sumber-sumber data primer dan memanipulasi bahan. Yang keempat, peserta didik dipandang sebagai pemikir-pemikir yang dapat memunculkan teori-teori tentang dirinya. Yang kelima, pengukuran proses dan hasil belajar peserta didik terjalin di dalam kesatuan kegiatan pembelajaran dengan cara guru memahami hal-hal yang sedang dilakukan peserta didik serta melalui tugas-tugas pekerjaan yang diberikan oleh guru. Yang keenam, peserta didik hanya belajar di dalam grup proses. Yang ketujuh, memandang pengetahuan adalah non-objektif, bersifat temporer, selalu berubah dan tidak menentu. Yang kedelapan, belajar adalah menyusunkan pengetahuan, sedangkan mengajar adalah menata lingkungan agar peserta didik termotivasi dalam menggali makna. Yang kesembilan, teori belajar humanistik dan implikasinya dalam pembelajaran, pengertian belajar menurut teori belajar humanistik. Dalam penerapan teori belajar konstruktivisme, ada beberapa langkah-langkah yang harus diperhatikan, yaitu yang pertama, guru harus mampu membentuk pemikiran siswa bahwa bekerja secara mandiri akan menghasilkan kegiatan belajar yang lebih bermakna. Yang kedua, mengembangkan kegiatan inquiry di semua topik pembelajaran. Yang ketiga, memunculkan rasa keinginan tahu siswa terhadap suatu permasalahan melalui bertanya. Yang keempat, membentuk masyarakat belajar atau belajar dengan kelompok-kelompok tertentu. Teori belajar sibernetik. Teori belajar sibernetik merupakan teori belajar yang relatif baru dibandingkan dengan teori-teori belajar yang sudah dibahas sebelumnya. Sibernetik merupakan teori sistem pengontrol yang didasarkan pada komunikasi atau penyampaian informasi antara sistem dan lingkungan, serta antar sistem. Teori ini berkembang sejalan dengan perkembangan teknologi dan ilmu informasi. Hakikat manajemen pembelajaran berdasarkan teori belajar sibernetik adalah usaha guru untuk membantu siswa
mencapai tujuan belajarnya secara efektif. Menurut teori ini, belajar merupakan pengolahan informasi. Proses belajar memang penting dalam teori sibernetik, namun yang lebih penting lagi adalah sistem informasi yang diproses yang akan dipelajari siswa. Asumsi lain dari teori sibernetik ini adalah tidak ada satu proses belajar pun yang ideal untuk segala situasi dan yang cocok untuk semua siswa. Sebab cara belajar sangat ditentukan oleh sistem informasi. Sebuah informasi mungkin akan dipelajari oleh seorang siswa dengan satu macam proses belajar, dan informasi yang sama mungkin akan dipelajari siswa lain melalui proses belajar yang berbeda. Hakikat manajemen pembelajaran berdasarkan teori ini adalah usaha guru untuk membantu siswa dalam mencapai tujuan belajarnya yang efektif dengan menggunakan fungsi-fungsi atau unsur-unsur kognisi siswa, terutama unsur pikiran untuk memahami stimulus dari luar melalui proses pengolahan informasi. Di sini saya juga akan menjelaskan tentang pendapat para ahli dalam teori sibernetik ini. Yang pertama, menurut George Bateson, teori sibernetik merupakan sebuah teori yang mempunyai bentuk lebih dari sekedar substansi biasa. Yang kedua, menurut Gordon Park, teori belajar merupakan sebuah seni dalam melakukan manipulasi pada berbagai macam metafora yang ada yang dapat dipertahankan. Yang ketiga, menurut Robert Crane, teori belajar sibernetik merupakan sebuah sistem dalam berpikir yang merupakan sebuah tradisi yang diwariskan dalam sebuah teori komunikasi. Yang keempat, menurut Stapleton, teori belajar sibernetik merupakan sebuah tindakan dalam ilmu organisasi yang berjalan dengan efektif. Yang bagian selanjutnya, model pembelajaran aliran sibernetik. Menurut teori sibernetik, dikatakan proses belajar sangat ditentukan oleh sistem informasi yang dipelajari. Hal ini diasumsikan bahwa tidak ada satu proses belajar pun yang ideal untuk segala situasi dan yang cocok untuk semua siswa, sebab cara belajar sangat ditentukan oleh sistem informasi. Maka dari itu, pemilihan model sebagai sarana pengolahan informasi harus melihat karakteristik siswa yang dihadapi. Adapun model pembelajaran yang sesuai dengan aliran ini antara lain, yang pertama, model pembelajaran kooperatif atau cooperative learning. Dalam pembelajaran ini, guru memberikan stimulus berupa kuis atau pertanyaan-pertanyaan sebagai bentuk tes kemampuan prasyarat siswa sehingga siswa aktif berpikir. Dan belajar menurut sibernetik adalah pengolahan informasi oleh siswa. Pengolahan informasi ini terjadi karena adanya stimulus dari guru yang berupa informasi. Model pembelajaran yang kedua yaitu model pembelajaran open-ended. Tujuan dari pembelajaran ini adalah untuk membantu mengembangkan kegiatan kreatif dan pola pikir matematis siswa melalui problem solving. Dengan kata lain, kegiatan kreatif dan pola pikir matematis siswa harus dikembangkan semaksimal mungkin sesuai dengan kemampuan siswa tersebut. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang kelebihan dan kelemahan teori sibernetik. Adapun kelebihan dalam pembelajaran teori sibernetik, yang pertama, cara berpikir yang berorientasi pada proses lebih menonjol. Yang kedua, penyajian pengetahuan memenuhi aspek ekonomis. Yang ketiga, kapabilitas belajar dapat disajikan lebih lengkap. Yang keempat, adanya keteraan seluruh kegiatan belajar pada tujuan yang ingin dicapai. Yang kelima, adanya transfer belajar pada lingkungan kehidupan yang sesungguhnya. Yang keenam, kontrol belajar memungkinkan belajar sesuai dengan irama masing-masing individu. Yang ketujuh, balikan informatif memberikan rambu-rambu yang jelas tentang tingkat untuk kerja yang telah dibandingkan dengan unjuk kerja yang diharapkan. Sedangkan kelemahan dari teori sibernetik ini antara lain, yang pertama itu sulit untuk diterapkan atau diaplikasikan dalam suatu proses pembelajaran karena pembahasan proses belajarnya tidak secara langsung dilakukan. Yang kedua,
terlalu menekankan pada sistem informasi yang dipelajari. Yang ketiga, kurangnya perhatian bagaimana proses belajar. Selanjutnya, aplikasi teori belajar sibernetik dalam pembelajaran. Dalam teori ini, belajar bukan sesuatu yang bersifat alamiah, namun terjadi dengan kondisi-kondisi tertentu, yaitu kondisi internal dan kondisi eksternal. Kondisi internal peserta didik yang mempengaruhi proses belajar melalui proses pengolahan informasi dan yang sangat penting untuk diperhatikan oleh seorang guru dalam pengolahan pembelajaran antara lain, kemampuan awal peserta didik. Kemampuan awal peserta didik yaitu peserta didik telah memilih pengetahuan atau keterampilan yang merupakan prasyarat sebelum mengikuti pembelajaran. Dengan adanya kemampuan ini, peserta didik diharapkan mampu mengikuti proses pembelajaran dengan baik. Selanjutnya, motivasi. Motivasi berperan sebagai tenaga pendorong yang menyebabkan adanya tingkah laku ke arah tujuan tertentu. Dalam proses belajar, motivasi lebih menguntungkan karena dapat bertahan lebih lama. Selanjutnya, perhatian. Perhatian merupakan strategi kognitif untuk menerima dan memilih stimulus yang relevan untuk diproses lebih lanjut di antara sekian banyak stimulus yang berasal dari luar. Perhatian dapat membuat peserta didik mengarahkan diri ke tugas yang diberikan. Selanjutnya, perspektif. Persepsi ini merupakan proses yang bersifat kompleks yang menyebabkan orang dapat menerima atau meringkas informasi yang diperoleh dari lingkungannya. Persepsi sebagai tingkat awal struktur kognitif seseorang. Untuk membentuk persepsi yang akurat mengenai stimulus yang diterima serta mengembangkannya menjadi suatu kebiasaan, perlu adanya latihan-latihan dalam bentuk berbagai situasi. Selanjutnya, ingatan. Ingatan adalah suatu sistem aktif yang menerima, menyimpan, dan mengeluarkan kembali yang telah diterima oleh seseorang. Ingatan sangat selektif yang terdiri dari 3 tahap, yaitu ingatan sensorik, ingatan jangka pendek, dan ingatan jangka panjang yang relatif permanen. Selanjutnya, lupa. Lupa merupakan hilangnya informasi yang telah disimpan dalam ingatan jangka panjang. Seseorang dapat melupakan informasi yang telah diperoleh karena memang tidak ada informasi yang menarik perhatian, kurang adanya pengulangan atau tidak ada pengelompokan informasi yang diperoleh, mengalami kesulitan dalam mencari informasi yang telah disimpan, ingatan telah haus dimakan atau rusak, ingatan telah tidak pernah dipakai, dan materi yang dipelajari sampai benar-benar dikuasai, adanya gangguan dalam bentuk informasi lain yang menghambatnya untuk mengingat kembali. Selanjutnya, retensi. Retensi adalah apa yang ditinggalkan dan dapat diingat kembali setelah seseorang mempelajari sesuatu, baik itu hal yang bisa diingat kembali. Apabila seseorang belajar, setelah beberapa waktu apa yang dipelajarinya banyak dilupakan dan apa yang diingatnya. Selanjutnya, transfer. Transfer merupakan sesuatu proses yang telah pernah dipelajari, dapat mempengaruhi proses dalam mempelajari materi yang baru. Transfer belajar atau transfer latihan berarti aplikasi atau pemindahan pengetahuan, keterampilan, kebiasaan, sikap, atau respon-respon lain dari satu situasi ke situasi yang lainnya. Selanjutnya, kondisi eksternal. Kondisi eksternal yang sangat berpengaruh terhadap proses belajar dalam proses pengolahan informasi antara lain. Yang pertama, kondisi belajar. Kondisi belajar dapat menyebabkan adanya modifikasi tingkah laku yang dapat dilihat sebagai akibat dari adanya proses belajar. Cara yang ditempuh pendidik untuk mengolah pembelajaran sangat bervariasi tergantung pada kondisi belajar yang diharapkan. Yang kedua, tujuan belajar. Tujuan belajar merupakan komponen sistem pembelajaran yang sangat penting, sebab komponen-komponen lain dalam pembelajaran harus bertolak dari tujuan belajar yang hendak dicapai dalam proses belajarnya. Tujuan belajar yang dinyatakan secara spesifik dapat mengarahkan proses belajar, dapat mengukur tingkat kecapaian tujuan belajar, dan dapat meningkat motivasi belajar. Selanjutnya, yang ketiga, pemberian umpan balik.
Pemberian umpan balik merupakan suatu hal yang sangat penting bagi peserta didik karena memberikan informasi tentang keberhasilan, kegagalan, dan tingkat kompetensinya. Selanjutnya, langkah-langkah dalam penerapan teori belajar sibernetik. Adapun langkah-langkah yang dapat dilakukan dalam penerapan teori belajar sibernetik antara lain: menentukan tujuan-tujuan pembelajaran, menentukan materi pembelajaran, mengkaji sistem informasi yang terkandung dalam materi pembelajaran, menentukan pendekatan belajar yang sesuai dengan sistem informasi tersebut, menyusun materi pelajaran dalam urutan yang sesuai dengan sistem informasi, dan menyajikan materi dan membimbing siswa belajar dengan pola yang sesuai dengan urutan materi pembelajaran. Teori kecerdasan majemuk. Teori kecerdasan majemuk adalah teori pendekatan perkembangan dalam belajar yang ditandai anak tumbuh dan berkembang sebagai suatu keseluruhan. Tidak hanya satu dimensi saja yang berkembang dalam suatu waktu tertentu atau sebaliknya, tidak semua dimensi memiliki kecepatan perkembangan yang sama. Teori kecerdasan majemuk ini dikemukakan oleh Howard Gardner yang menjelaskan bahwa kecerdasan adalah kemampuan untuk menyelesaikan berbagai masalah dalam kehidupan dan dapat menghasilkan produk atau jasa yang berguna dalam berbagai aspek kehidupan. Selanjutnya, teori ini banyak digunakan dan menjadi pijakan dalam proses pembelajaran. Dalam teori ini juga guru tidak terpaku pada satu tipe kecerdasan tertentu dalam mengajar di kelas. Howard Gardner menyusun sebuah konsep dalam teori kecerdasan majemuk, yaitu konsep yang melandasi dan teori kecerdasan majemuk. Howard Gardner melihat kecerdasan sebagai kapabilitas atau kapasitas seseorang untuk memecahkan masalah atau untuk menciptakan sesuatu yang berharga untuk sebuah atau beberapa latar budaya. Gardner menyusun kriteria-kriteria yang disebut sebagai tanda dalam kecerdasan sebagai berikut. Yang pertama, isolasi kemampuan akibat kerusakan otak. Setiap kecerdasan dilaksanakan oleh salah satu bagian otak. Bila bagian dari otak tadi diisolasi atau lumpuh, seperti dalam kasus pasien yang menderita luka otak, harus terbukti bahwa kecerdasan tersebut lenyap. Contoh yang jelas ialah bagaimana suatu kemampuan berbahasa lenyap bila bagian tertentu dari otak seseorang mengalami luka. Jadi kecerdasan harus dibuktikan dengan adanya kemungkinan melalui isolasi terhadap bagian otak tersebut. Yang kedua, keberadaan idiot savant atau orang-orang yang sangat cerdas pada hal tertentu tetapi tidak memahami hal yang lain. Anak-anak autis dan orang-orang yang memiliki kelebihan. Yang ketiga, seperangkat kinerja atau kinerja inti. Setiap kecerdasan memiliki inti dari rangkaian operasinya. Jadi misalnya kecerdasan verbal atau linguistik memiliki inti berupa kemampuan untuk mengolah kata dan berbahasa. Yang keempat, sejarah perkembangan yang jelas yang diikuti dengan seperangkat inti kerja estet yang dapat dijelaskan. Suatu kecerdasan harus memperlihatkan adanya suatu sejarah perkembangan yang dapat dikenali dengan jelas dengan hasil akhir tingkat tinggi. Selanjutnya, yang kelima, sejarah evolusi dan kemungkinan-kemungkinan evolusi. Adanya bekas-bekas dari dalam sejarah umat manusia dan evolusinya mengenai awal kehadiran kecerdasan. Sejarah manusia meninggalkan jejak-jejak kecerdasan-kecerdasan tadi, seperti lukisan gua di Altamira yang menunjukkan kemampuan menggunakan kecerdasan tertentu manusia untuk mengungkapkan makna hidupnya pada masa purbakala, sekalipun untuk hal-hal yang penting lainnya. Yang keenam, adanya dukungan dari uji eksperimen psikologis. Yang ketujuh, adanya dukungan dari penemuan psikometrik. Yang kedelapan, keterjemahan sebuah sistem simbol. Kemampuan untuk dikodekan dalam suatu sistem simbol artinya setiap kecerdasan cenderung dapat diungkapkan melalui simbol-simbol tertentu. Setiap cara untuk memahami sesuatu selalu ada pada setiap budaya, tidak peduli kondisi sosioekonomi dan pendidikannya. Walaupun telah berkembang jenis keterampilan pada budaya yang berbeda, namun hadirnya kecerdasan adalah bersifat universal.
Dengan kata lain, kecerdasan berakar pada keberadaan spesies manusia itu sendiri. Selanjutnya, jenis-jenis kecerdasan menurut teori belajar kecerdasan majemuk. Menurut teori kecerdasan majemuk, ada 9 aspek kecerdasan dan indikatornya yang berpotensi untuk dikembangkan oleh setiap orang yang lahir tanpa disertai dengan cacat fisik di otaknya, yaitu yang pertama, kecerdasan gambar atau spasial. Individu yang memiliki tipe kecerdasan biasanya memiliki beberapa ciri berikut ini. Mampu memvisualisasikan fenomena dalam bentuk gambar, gemar menggambar, menyenangi warna dan garis, menyusun balok, dan mampu memberikan arah di mana suatu lokasi berada. Contohnya yaitu orang-orang yang memiliki kecerdasan ini antara lain arsitek, pelukis, desainer interior, dan pilot. Mereka yang termaksud ke dalam tipe ini memiliki kepekaan tajam untuk visual, keseimbangan, warna, garis, bentuk, dan ruang. Selain itu, mereka juga pandai membuat sketsa ide dengan jelas. Yang kedua, kecerdasan interpersonal. Indikatornya adalah mudah bergaul dengan orang lain, senang mencari teman, terlibat dalam kegiatan kelompok, mampu membaca perasaan orang lain melalui nada bicara, gerak tubuh, dan ekspresi wajah, mudah menyelesaikan konflik dengan orang lain. Mereka adalah psikolog, pemimpin, konselor, dan sebagainya. Orang tipe ini biasanya mengerti dan peka terhadap perasaan, intensi, motivasi, watak, dan temperamen orang lain. Selain itu, mereka juga mampu menjalin kontak mata dengan baik, menghadapi orang lain dengan penuh perhatian, dan mendorong orang lain menyampaikan kisahnya. Selanjutnya yang ketiga, kecerdasan kinestetik atau fisik. Cirinya ada antara lain cepat mempelajari dan menguasai kegiatan yang melibatkan fisik atau motorik, mampu menggunakan seluruh anggota tubuhnya dalam pekerjaan, pemecahan masalah, keterampilan tangan, jari, atau lengan. Mereka cocok untuk berpotensi atau berprofesi sebagai atlet, artis film, penari, dan sebagainya. Orang tipe ini mampu mengekspresikan gagasan atau perasaan. Mereka menyukai olahraga dan berbagai kegiatan yang mengendalikan fisiknya. Selanjutnya yang keempat, kecerdasan verbal bahasa. Dalam kecerdasan ini, ciri-cirinya yaitu mampu mengekspresikan pikirannya secara verbal, mudah mengingat nama atau sesuatu, mampu menulis dengan baik, dan senang bertanya dan berdiskusi. Contoh orang yang memiliki tipe kecerdasan ini adalah para pengajar, intelektual, penulis, dan sebagainya. Orang yang memiliki kecerdasan ini merupakan seseorang yang pandai mengolah kata-kata saat berbicara maupun menulis. Orang tipe ini juga biasanya gemar mengisi TTS, bermain, membaca, dan bisa mengartikan bahasa tulisan dengan jelas. Yang kelima, kecerdasan interpersonal, mengenal diri sendiri. Ciri-cirinya yaitu mudah mengenali perasaan diri, dapat menghayati puisi dan drama, senang bermeditasi, dan pandai bercerita. Contohnya, para penyair, pendongeng, sastrawan, dan sebagainya. Orang tipe ini memiliki kecerdasan pengetahuan akan diri sendiri dan mampu bertindak secara adaptif terhadap pengenalan diri. Yang keenam, kecerdasan musik, yaitu kemampuan sensitif terhadap bunyi dan cepat mempelajari berbagai jenis lagu, musik, serta alat musik. Mereka adalah para komposer, penyanyi, dan para pemain musik. Mereka yang termasuk dalam tipe ini mampu mengembangkan, mengekspresikan, dan menikmati bentuk musik dan suara. Ciri-ciri orang yang memiliki kecerdasan musikal yaitu suka bersiul, mudah berhafal lagu yang baru didengar, menguasai salah satu alat musik tertentu, peka terhadap suara sumbang, dan gemar bekerja sambil bernyanyi. Yang ketujuh, kecerdasan mempelajari alam. Kapasitas untuk cepat mempelajari fenomena alam, mengamati dan membaca kehidupan tumbuh dan binatang, dan gemar terhadap kegiatan penciptaan alam. Mereka adalah para petualang, aktivis lingkungan hidup. Orang yang memiliki kecerdasan ini mampu dan menikmati alam,
dan menggunakannya secara produktif serta mengembangkan pengetahuannya mengenai alam. Yang kedelapan, kecerdasan logika matematika. Pemilik kecerdasan ini lebih menyukai kegiatan yang berhubungan dengan angka-angka, mampu menyelesaikan soal-soal hitungan, menyukai puzzle, mampu mengimplementasikan tabel, grafik, atau diagram, senang dengan permainan yang melibatkan strategi, suka beranalisis atau bernalar, dan lain-lain. Tipe kecerdasan ini merupakan kemampuan yang ditandai dengan kecepatan dalam mempelajari angka, pandai mengelompokkan, membuat hipotesis, dan berpikir logis. Yang kesembilan, kecerdasan eksistensial atau spiritual. Kecerdasan ini dimiliki oleh seseorang yang mampu menempatkan diri sendiri. Beberapa contoh pemahaman yang dimiliki oleh kecerdasan ini antara lain tentang kebermaknaan hidup, memiliki pengalaman batin, kehidupan setelah kematian, memahami proses kehidupan yang berbeda-beda pada setiap orang, dan akhir kisah sebuah kehidupan. Kecerdasan ini berfokus terhadap kegiatan filsafat atau keagamaan, serta ditandai oleh kemampuan berpikir secara mendalam tentang makna hidup, menyadari bahwa dirinya adalah bagian dari keseluruhan yang saling berkaitan, dan sebagainya. Selanjutnya, kelebihan dan kelemahan teori kecerdasan majemuk. Adapun kelebihan-kelebihan dalam teori kecerdasan majemuk antara lain, yang pertama, pembelajaran dapat lebih fokus terhadap suatu kecenderungan kecerdasan dan mempunyai hasil yang optimal. Yang kedua, memberikan sudut pandang baru terhadap pengembangan potensial manusia. Yang ketiga, memberi harapan dan semangat baru terutama terhadap si pembelajar. Yang keempat, membuka kesempatan pada si pembelajar untuk berpikir kritis dan berpikir terbuka. Yang kelima, menghindari adanya penghakiman terhadap manusia dari sudut pandang kecerdasan. Selanjutnya, kelemahan-kelemahan dalam teori belajar kecerdasan majemuk yaitu yang pertama, memiliki kontroversi terutama dalam pandangan para ahli psikologi tradisional, antara lain mencampur adukan pengertian kecerdasan, keterampilan, dan bakat. Yang kedua, bersifat personal atau individual, sehingga teori ini lebih efektif digunakan untuk mengembangkan pembelajaran orang per orang daripada mengembangkan pembelajaran secara bersama atau secara massal. Yang ketiga, membutuhkan fasilitas yang lengkap sehingga membutuhkan biaya besar untuk operasional klasik atau massal. Yang keempat, tenaga pendidik di Indonesia belum sepenuhnya siap melaksanakan teori ini dalam praktik di dalam kelas, ataupun juga pembelajaran yang melibatkan pembelajaran dewasa karena sudut pandang kebanyakan orang masih dari sudut pandang tradisional. Selanjutnya, implikasi teori belajar kecerdasan majemuk. Yang pertama itu pengulangan dalam penanaman dan pemahaman konsep. Penanaman dan pemahaman konsep dapat dilakukan melalui berbagai jenis aktivitas di kelas. Misalnya, siswa dengan logis matematis yang kuat biasanya dapat mengerjakan soal pecahan dengan mudah. Sedangkan siswa dengan kecerdasan musikal yang menonjol akan dapat dengan mudah memahami bahwa not seperempat dan not seperdelapan sama-sama diperlukan untuk menghasilkan irama yang tepat. Sehingga guru dapat menggunakan baik latihan soal maupun tepuk tangan dalam menamakan konsep pembelajaran pemecahan. Kedua aktivitas tersebut bila dikerjakan berulang mampu mengakomodasikan kebutuhan siswa dengan kecerdasan logis matematis dan musikal dalam pembelajaran matematika. Yang kedua, segarkan suasana kelas dengan aktivitas yang bervariasi. Dalam pemahaman konsep, mudah sekali guru untuk fokus pada tujuan sehingga mengabaikan cara yang ditempuh. Dengan demikian, metode pembelajaran yang sama, misalnya dengan menggunakan lembar kerja, seringkali tanpa sengaja digunakan terus-menerus dan berulang. Padahal siswa dapat mengalami kebosanan bila harus mengerjakan lembar kerja sepanjang waktu dan setiap hari. Yang ketiga, pengelolaan kelas yang disesuaikan dengan kecerdasan majemuk siswa. 9 tipe kecerdasan majemuk dalam teori Gardner merupakan 9 peluang guru dalam mengelola kelas. Pengelolaan pengajaran di kelas yang tepat sangat mendukung suksesnya belajar siswa.
Misalnya, siswa dengan kemampuan spasial visual yang baik akan mudah belajar suatu konsep melalui gambar. Siswa yang lebih menonjol kemampuan verbal linguistiknya dapat mempelajari konsep dengan baik melalui membaca dan menulis. Sedangkan diskusi kelas akan sangat membantu siswa dengan kecerdasan interpersonal yang kuat. Yang keempat, integrasi penilaian dan penilaian yang majemuk. Pengukuran keberhasilan belajar siswa dapat dilalui dengan berbagai metode. Lebih baik lagi bila metode tersebut mampu mencerminkan kecerdasan majemuk siswa seperti tes tulis, tes lisan, karya seni, dan lain sebagainya. Contohnya yaitu siswa SMK mendapat tugas untuk merakit sebuah mesin lengkap dengan buku manual cara kerja mesin tersebut. Pembuatan mesin itu merupakan wujud dari kecerdasan kinestetik jasmaninya, sedangkan penyusunan diagram dan instruksi pada buku manual menunjukkan kecerdasan verbal linguistik dan spasial visualnya. Demikian materi dan penjelasan-penjelasan yang dapat saya berikan. Kiranya lewat video ini kita bisa mendapatkan pengetahuan dan wawasan yang baru. Terima kasih, shalom.